10 tahun lalu, Subekti yang merupakan seorang pengusaha sedang mengalami kebangkrutan. Ia dililit banyak hutang, bahkan mencapai miliaran rupiah. Ia telah berupaya ke sana kemari untuk mencari uang agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun sejauh ini ia belum beruntung. Bahkan hutangnya semakin banyak. Ia tidak putus asa. Ia tetap berusaha dengan segala cara. Akhirnya, ia bertemu dengan salah seorang dukun yang menyarankan untuk meminta pesugihan kepada Nyi Roro Kidul. Ia pun setuju dengan saran dukun itu karena ia merasa sudah tidak ada jalan lain lagi. Karena Subekti setuju, lantas sang dukun itu memberitahu cara menemui Nyai Ratu Kidul, yaitu harus masuk ke salah satu goa di daerah Ujung Kulon, Banten. Berbekal niat yang kuat serta tekad yang telah bulat, Subekti akan menemui Nyai Ratu Kidul. Ia telah menentukan hari keberangkatannya menuju goa di ujung kulon tersebut. Namun, dalam hatinya ada sedikit rasa takut kalau harus sendirian di dalam goa. Karena itu, ia berniat mengajak Harry, salah seorang kawannya yang telah malang melintang di dunia mistik dan memiliki keberanian tinggi. Subekti segera menemui Harry yang tinggal di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ia mengutarakan kepada Harry tentang niatnya menemui Nyai Ratu Kidul untuk meminta uang. Harry tidak dapat menolak ajakan Subekti, karena selain Subekti lebih tua, Harry juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal bersifat mistik. Selain itu, Harry juga punya kawan yang memiliki hubungan dekat dengan Nyai Ratu Kidul. Hari keberangkatan yang telah ditentukan telah tiba, dan mereka berdua berangkat menuju goa di ujung kulon tersebut. Sesampainya di ujung kulon, mereka bertanya kepada beberapa warga tentang goa yang dimaksud. Akhirnya, berkat bantuan dan petunjuk warga, mereka sampai di gua tersebut. Menurut petunjuk sang dukun, mereka harus bermalam di dalam gua tersebut dan tidak boleh tidur sampai bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Mereka berdua memasuki goa saat waktu menjelang maghrib. Saat memasuki goa, Subekti sudah merasa merinding. Ia minta kepada Harry agar Harry saja yang menemui Nyai Ratu Kidul, dan Harry saja yang berjaga. Sementara dia tidur di samping Harry. Harry tidak bisa menolak perintah Subekti. Ia pun berjaga. Saat malam pertama Harry berjaga di dalam goa, tepatnya tengah malam, Harry merasa ada sesuatu yang datang. Meski dalam kegelapan, Harry masih bisa melihat makhluk sosok besar bersisik mengkilat berada tepat di depannya. Makhluk itu melihat Harry tapi tidak berbicara apapun. Harry hanya diam karena ia berkeyakinan bahwa makhluk tersebut bukanlah Nyai Ratu Kidul. Harry mengamati makhluk tersebut dan ternyata makhluk tersebut berbentuk ular yang sangat besar. Ada rasa getar juga dalam hati Harry, tetapi karena keyakinannya bahwa ular tersebut bukanlah ular biasa, maka ia pun meredam rasa takutnya. Hingga akhirnya ular besar tersebut menghilang dari hadapannya saat menjelang fajar.
Saat pagi telah tiba, Harry membangunkan Subekti yang tidur pulas di sampingnya. Lalu mereka keluar dari gua tersebut. Harry bercerita kepada Subekti apa yang telah dialaminya. Lalu Harry menelepon kawannya yang bernama Gus Ihya yang memiliki hubungan dekat dengan Nyai Ratu Kidul. Ia bercerita kepada Gus Ihya tentang apa yang sedang dilakukan dan telah dialaminya di dalam goa. Harry meminta tolong kepada Gus Ihya untuk menanyakan kepada Nyai Ratu Kidul, apakah benar Nyai Ratu Kidul bisa memberikan uang kepada Subekti. Beberapa jam kemudian, Gus Ihya menelepon Harry dan meminta Harry dan Subekti untuk tidak melanjutkan ritualnya di gua tersebut, karena Nyai Ratu Kidul tidak akan pernah memberikan uang kepada sembarang orang, dan Subekti bukanlah orang yang berhak mendapatkan uang dari Nyai Ratu Kidul. Menurut Gus Ihya, yang datang kepada mereka di gua itu adalah siluman pengawal Nyai Ratu Kidul, yang bisa saja memberikan uang tetapi akan meminta imbalan atau kontrak berakibat tidak baik bagi dirinya dan keluarga Subekti. Gus Ihya meminta mereka segera pulang ke rumahnya masing-masing. Harry kemudian menceritakan apa yang telah ia dengar dari Gus Ihya kepada Subekti, dan Subekti bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Gus Ihya. Akhirnya mereka meninggalkan gua itu, tetapi Subekti tidak mau pulang ke rumah, melainkan minta diantarkan Harry menemui Gus Ihya, karena Subekti ingin meminta tolong langsung kepada Gus Ihya. Akhirnya mereka bertemu Gus Ihya, dan Gus Ihya bersedia membantu menyelesaikan masalah hutang Subekti. Kini Subekti bersyukur kepada Tuhan, selain hutangnya telah lunas, ia juga tidak jadi minta kepada Nyai Ratu Kidul atau para siluman pengawalnya. Ia pun menyesali perbuatan yang telah menyimpang. Ia akhirnya bertaubat kepada Tuhan. Nah, itulah sedikit cerita yang dialami oleh Subekti pada saat melakukan ritual pesugihan kepada Nyai Ratu Kidul. Percaya atau percayanya Anda dengan peristiwa tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai video mistis yang pernah teman-teman alami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah jika teman-teman ingin menceritakannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.